Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusril Aziz dari Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Sosial dan Humaniora dengan prodi Ekonomi Islam. NIM saya yaitu 2260 20 2004. Di sini saya akan melakukan presentasi berupa video untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah fikih ibadah dengan materi puasa. Yang pertama, puasa merupakan rangkaian aktivitas yang istimewa. Pada saat berpuasa, terutama saat bulan Ramadan, kita dilatih untuk jujur pada diri sendiri. Puasa juga merupakan awal untuk memperbarui jiwa kita yang telah terjangkiti penyakit, baik fisik maupun mental. Dengan kata lain, puasa bisa menghadirkan kesehatan yang paripurna bagi fisik dan mental, tanpa melalui terapi, obat-obatan, dan proses medis lainnya. Dalam presentasi kali ini, kami insya Allah akan membahas tentang puasa dan manfaat atau hikmahnya dalam kesehatan fisik dan mental spiritual. Yang pertama, definisi puasa. Secara etimologis, puasa berarti menahan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang harus dikatakan Maryam dalam Quran surat Maryam ayat 26 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari itu." Quran surat Maryam ayat 26. Menurut terminologis atau dalam istilah, terdapat dalam Subul Al-Salam, para ulama fikih mengartikan puasa sebagai berikut. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan seksual suami istri dan lain-lainnya sepanjang hari. Menurut ketentuan syarak, disertai dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia atau membual, perkataan yang jorok dan lainnya, baik yang diharamkan maupun yang dimakruhkan, pada waktu yang telah ditetapkan pula. Dalam Islam, puasa adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang mukallaf. Bentuknya dengan menahan diri dari segala yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan cara, rukun, dan larangan yang telah ditentukan. Secara syarak, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa secara syarak puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang selanjutnya, kedua, macam-macam puasa. Menurut para ahli fikih, puasa yang ditetapkan syariat ada 4 macam, yaitu puasa fardu, puasa sunat, puasa makruh, dan puasa yang diharamkan. Yang pertama yaitu puasa fardu. Di puasa fardu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam, yang termasuk ke dalam puasa fardu antara lain puasa bulan Ramadan, di mana puasa dalam bulan Ramadan dilakukan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ijma ulama, tiada yang menyangkal wajibnya puasa Ramadan, dan tiada satu imam pun yang berbeda pendapat. Orang yang wajib berpuasa Ramadan adalah orang yang balik, sehat jasmani rohani, dan bukan musafir. Puasa tidak wajib bagi wanita yang sedang haid. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat berdasarkan firman Allah. Maka barang siapa di antara kamu ada yang menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah atau puasa Ramadan. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang B, puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskannya seseorang mukmin mengerjakan supaya dosanya diampuni. Bentuk pelanggaran dengan kafarnya antara lain: pertama, apabila seorang mendengar sumpahnya dan ia tidak mampu memberi makan dan pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan seseorang rokobah, maka ia harus melaksanakan puasa selama 3 hari. Yang B, apabila seseorang secara sengaja membunuh seseorang mukmin sedang ia tidak sanggup membayar uang darah atau tebusan,
atau memerdekakan rokobah, maka ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Surat An-Nisa ayat 94 dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, yang C, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang diwajibkan oleh Tuhan. Begitu juga tidak disunahkan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya, C, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan. Begitu juga tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW, melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan tazkiyatun nafs, atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Mengerjakan puasa nazar ini sifatnya wajib. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tiba, maka berpuasa pada hari-hari tersebut jadi wajib atasnya. Dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan, maka dia harus mengqadakan pada hari-hari lain. Dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya, maka ia bertanggung jawab mengqadanya. Oke, selanjutnya itu puasa sunat. Puasa sunat atau istilahnya nafal adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Adapun puasa sunat itu antara lain puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. B, puasa tengah bulan, itu tanggal 13, 14, 15 dari tiap-tiap bulan Komariah. Yang C, puasa hari Senin dan hari Kamis. Yang D, puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah atau Haji. Yang E, puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Yang F, puasa Nabi Daud alaihissalam. Yang G, puasa bulan Rajab, Sya'ban dan bulan-bulan suci. Lalu selanjutnya, ketiga, puasa makruh. Menurut fikih 4 mazhab, puasa makruh itu antara lain: A, puasa pada hari Jumat secara tersendiri. Puasa pada hari Jumat hukumnya makruh apabila puasa itu dilakukan secara mandiri. Artinya, hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. Yang selanjutnya B, puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah salah seorang dari kamu mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seseorang yang bisa berpuasa, maka berpuasalah hari itu." Lalu selanjutnya C, puasa pada hari syarak atau meragukan. Dari Silah bin Zufar berkata, "Kami berada di sisi Ammar pada hari yang diragukan Ramadannya. Lalu didatangkan seekor kambing, maka sebagian kaum menjauh. Maka Ammar berkata, barang siapa yang berpuasa hari ini, maka berarti dia mendurhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Baiklah, selanjutnya puasa pada hari syarak. Dari Silah bin Zufar berkata, "Kami berada di sisi Ammar pada hari yang diragukan Ramadannya. Lalu didatangkan seekor kambing, maka sebagian kaum menjauh. Maka Ammar berkata, barang siapa yang berpuasa hari ini, maka berarti dia mendurhakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yang selanjutnya 4, puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang apabila dilakukan maka berdosa. Puasa yang diharamkan tersebut antara lain: A, istri puasa sunnah tanpa sepengetahuan dari suami, atau suami tahu tapi tidak mengizinkan, kecuali apabila suami sedang tidak membutuhkan, seperti suami sedang bepergian, sedang haji atau umrah. Yang B, puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang C, puasa pada hari Tasyrik, yaitu hari ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Zulhijjah, kecuali untuk dam atau sebagai ganti dari menyembelih kurban. D, puasa wanita haid atau nifas baru melahirkan. Yang terakhir, puasa dar, puasa tiap hari tanpa buka. Hadis Rasulullah SAW berkata, tidak dinamakan puasa orang yang berpuasa terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, keutamaan dalam puasa.
Puasa pada bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, menghapus dosa. Puasa Ramadan bila dikerjakan dengan iman dan ikhlas, bukan saja akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, tapi juga akan menghapuskan berbagai dosa, baik yang terlanjur kita kerjakan di masa lalu maupun yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa buat puasa Ramadan dengan didasari keimanan dan semata-mata mengharap ridhanya, maka akan diampunkan dosa-dosanya di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain ada tambahan wata akara dan dosa-dosa yang akan datang. Yang selanjutnya 2. Ibadah istimewa. Puasa adalah salah satu ibadah yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah. Di samping dia merupakan benteng yang ampuh bagi pelakunya dalam menangkal hawa nafsu. Puasa juga merupakan satu-satunya ibadah yang benar-benar murni dan tulus karena Allah. Seperti dalam hadis qudsi berikut, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amalan anak Adam bisa kembali kepadanya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu tulus bagiku, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Selain itu, puasa juga sebagai benteng. Karena itu, jika salah seorang dari kamu berpuasa, janganlah kamu berkata kotor, dan jangan pula mengacau. Lalu, jika ada seseorang yang memaki atau memusuhinya, hendaklah ia cukup menjawab, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hikmah utama. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa dihadirkannya manusia di bumi tak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah Sang Pencipta. Karena itu, nilai dan harkat manusia sangat ditentukan oleh kapasitas peribadatannya. Setiap peribadatan atau ibadah mahdah dalam Islam mempunyai nilai pembentukan akhlak, dan akhlak inilah nilainya bagi manusia. Puasa Ramadan merupakan pembinaan akhlak yang dilakukan selama 1 bulan dan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Semua proses dalam puasa selama sehari selama 1 bulan penuh ini sangat efektif untuk pembinaan akhlak dan pribadi manusia bila benar-benar diamalkan secara ikhlas. Jadi sungguh banyak hikmah yang bisa diambil dari puasa. Itu puasa dapat juga mengembalikan manusia kepada fitrahnya, di mana sebelumnya seringkali manusia berbuat maksiat yang sejatinya semakin menjauhkannya dari kefitrahannya sebagai manusia. Puasa juga merupakan latihan pengendalian diri terhadap berbagai tekanan atau impuls yang bisa menyebabkan stres. Jadi dari semua presentasi ini, saya mohon maaf segala kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.